Shalom Bapak Ibu sekalian, Happy Sunday. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur. Tak selalu Tuhan menjawab doa yang terbaik, yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mungkin oleh karena percaya. Dengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengarannya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Tuhan Yesus, waktumu adalah yang terbaik. Kami bersyukur dan percaya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jawab doaku. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jawab doaku. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Tetap bersabar, tetap berharap, tetap percaya. Kita, Bapak Ibu sekalian, izinkan Tuhan bekerja untuk pelayananmu yang dipercayakannya. Pelayanan ini yang Tuhan akan, sambil tetap berharap kepada Dia dan berdoa bahwa setiap doa-doa orang benar akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
Yesus menjawab, lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jawab doaku. Amen. Yuk sama-sama berkata, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Kami angkat dua tangan kami, Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jawab doaku. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jawab doaku. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jawab doaku. Ku kan melihat Tuhan jawab doamu. Kita kan melihat Dia jadikan semua tepat dan indah pada waktunya. Itulah jawaban doa Tuhan Yesus kepada orang-orang benar yang percaya kepada. In Jesus' name. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu dan beribadah bersama-sama di gereja di mana Bapak Ibu berkesempatan bergereja, tidak di Geraha YHS Balikpapan. Update terbaru dari Kementerian Agama, sudah tidak ada masalah, dan pada prinsipnya mereka memang tidak pernah bermasalah dengan kegiatan keagamaan serta pelayanan dari Pastor Andy Simon, baik doa, ibadah maupun kebaktian. Namun sampai hari ini kami masih menunggu rekom dari yang terhormat Bapak Wali Kota Balikpapan. Sehubungan dengan hal itu Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy memohon maaf besar-besarnya, menyampaikan bahwa seluruh pelayanan dari Pastor Andy hanya melalui online, live streaming, dan form doa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam kesempatan berbahagia hari ini, saudara-saudara, Pastor sharing 1-2 ayat 3, 4, 5, 6, 7 dari firman Tuhan. Pesan ini khususnya bicara kepada rekan-rekan gembala atau rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani Tuhan
serta juga ada pesan dari malaikat Tuhan di kitab Wahyu kepada jemaat-jemaat supaya tetap setia. Yuk kita mendengar sabda firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita sebelum kita akan bersama-sama beribadah di gereja yang sudah permanen. Iya, saudara-saudara sekalian, ada yang bertanya, maka pastor menjawab. Khusus hari ini, Desember 2022, jam 10 pagi akan ada baptisan air. Bukan doa kesembuhan, karena doa kesembuhan hanya diadakan saat ada kebaktian. Jadi khusus hari ini, hari Minggu 4 Desember 2022, jam 10 pagi sampai setengah 11, paling lambat sudah selesai, akan ada baptisan air Geraha YHS-THC. Nanti tolong masuknya lewat pintu samping. Ya, lewat pintu samping. Yang mau memberi ditis dan meminta pelayanan baptisan air harap membawa satu set baju ganti supaya kalau basah pulang tidak basah. Jadi saudara sekalian, hari ini jam 10 pagi di Gerai THC ada baptisan air. Bukan doa kesembuhan, karena doa kesembuhan hanya diadakan saat ada kebaktian dilaksanakan. Ya, harap bisa terkonfirmasi supaya semua bisa berjalan dengan baik dan tertib, dan di dalamnya Pastor Andy tidak sampai di posisi yang sulit harus menjelaskan hal ini berkali-kali, karena masih banyak sekali form doa yang Tuhan percayakan masuk di grup doa Telegram. Ya, puji Tuhan. Baik, sekarang Pastor sudah menjawab tadi. Sekarang mau meneruskan apa yang menjadi sebuah renungan khususnya bagi kita yang melayani Tuhan, gembala, hamba Tuhan, full time, pelayan misi, penginjilan, ya. Selamat mendengarkan, dan tentu ini juga akan menjadi buah-buah yang baik bagi jemaat yang setia. Time for Bible. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, dalam nama Bapa, Putra, Paulus. Amin. Iya, 1 Petrus pasal 5, lihat ayat 2, 3, dan 4. 1 Petrus pasal 5 ayat 2, 3, dan 4. 1 Petrus pasal 5 ayat 2, 3, dan 4. Firman Tuhan, gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada padamu. Ya kan, bicara kepada gembala atau orang-orang yang melayani Tuhan, yang menggembalakan jemaat. Gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada padamu. Perhatikan di sini. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Pelayanan penggembalaan yang Bapak Ibu hari ini dipercaya Tuhan, jangan dengan terpaksa. Ayo, ini sebuah hal yang mengingatkan kita kembali kepada motivasi awal panggilan Tuhan di dalam setiap Bapak Ibu sekalian yang hari ini percaya menggembalakan. Sekali lagi Pastor sampaikan bahwa saya ini jujur terus terang Bapak Ibu bukan gembala dan juga bukan gembala yang baik. Ya. Saya orangnya bukan orang yang detailing,
yang seperti orang-orang yang lain, detailing dalam mengajar, detailing dalam membimbing, mengkonseling, menggembalakan. Saya menyadari keterbatasan dan saya menyadari betul panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya memberi apresiasi di gembala yang diurapi Tuhan. Renungan ini mengingatkan kita semuanya bahwa gembalakanlah domba Elohim yang dipercayakan padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela. Yang pertama, mari melayani, mari yang dipercaya menggembalakan, yang sudah punya gereja permanen, ya. Kalau kami hari ini masih diupayakan diberikan izin sementara, bukan gereja ya, izin sementara untuk bisa mengadakan kebaktian. Jadi semisal nanti hari ini ada jiwa-jiwa yang mau memberi diri dibaptis, dan berkesempatan akan membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah itu Bapak Ibu segera digembalakan, ya. Carilah gereja permanen, gereja yang betul-betul sudah berbentuk fisik gereja, supaya Bapak Ibu jiwa-jiwa ini dilayani dengan baik. Lalu di sana bawalah persembahanmu, bawalah kesetiaanmu, bawalah buah-buah pelayananmu, bawalah ketekunanmu dalam ibadah di tempat itu dengan setia dan komitmen. Ya, jadi ini yang Tuhan ingatkan kita. Gembalakanlah jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Elohim. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Yang kedua, melayani bukan untuk cari untung. Menggembalakan itu tidak mudah, memang harganya mahal. Menggembalakan bukan lahan mencari untung. Ya, maka sangat ikhlas, ya. Tetapi dengan pengabdian diri. Tadi diingatkan, melayani harus dengan sukarela. Yang kedua, dengan pengabdian diri. Ya, sekarang kita maju ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, peringatan ketiga, jangan berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka, atas domba-domba Elohim, atas jemaat Tuhan yang dipercayakan. Engkau yang menggembalakan, maaf ya Pastor menyampaikan renungan ini kepada rekan-rekan gembala, kita atau Bapak Ibu, jangan berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka. Jangan menjadi otoriter. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Jadi yang Tuhan ingatkan kita hari ini, rekan-rekan hamba Tuhan pelayanan, mari melayani dengan sukarela. Amin. Melayani dengan pengabdian diri. Amin. Yang ketiga, melayani untuk kita menjadi teladan. Amin. Ayat yang keempat, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu, kita, Bapak Ibu yang setia melayani dengan sukarela, ya, dengan tidak mencari keuntungan, dengan pengabdian diri,
dengan teladan meneladani Kristus Tuhan Yesus, maka kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi melayani bukan hanya sekedar berbicara, tetapi mari khusus yang dipercaya melayani Tuhan sepenuh waktu, full timer, pemberita Injil, hamba Tuhan, gembala, pengajar, ya, itu dengan sukarela, dengan pengabdian, tidak mencari keuntungan, dan mau menjadi teladan. Supaya apabila Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus datang, kita yang melayani Dia dengan setia akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Nah, satu lagi ya, kita sekarang lihat maju kitab Wahyu pasal 2 ya. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Melayani dengan sukarela, pengabdian diri, tidak cari keuntungan, menjadi teladan, tidak mudah. Kita tentu akan menjumpai namanya kesulitan, kesusahan, dan mungkin pengorbanan, kemiskinan, mungkin kekurangan, fitnah, aniaya, yang di dalamnya kita perlu bersabar, bertekun, dan berdoa. Gembalakan jemaat Tuhan yang kita hadapi di luar sana, menurut kitab Wahyu pasal 2 yang disampaikan malaikat-malaikat Tuhan, sebuah gambaran jemaat di Smyrna. Mereka menghadapi jemaat iblis. Maka sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang melayani, perkuat doa. Perkuat doa. Supaya ketika kita mengalami masa-masa yang dicatat di dalam Bible, seperti misalnya di akhir zaman ini akan kita mendengar deru perang, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan di mana-mana, dan akan terjadi gempa di mana-mana. Pastor juga dengar kemarin, dan mau mengucapin kalimat-kalimat yang menguatkan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang mengalami kemarin ada gempa di Garut. Kiranya semua kita boleh diluputkan dari kecelakaan itu, musibah itu, bencana alam itu. Kiranya semua kejadian yang ada membuat setiap pribadi berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Dan kiranya lewat pelayanan ini bisa memberikan siraman rohani dan kekuatan, penguatan bagi pemirsa sekalian dimanapun berada, termasuk saudara-saudara yang ada di Garut, ya. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, kepadamulah kami bersandar dan kami berlindung. Nah, kembali, menggembalakan jemaat Tuhan, kita seringkali dihadapi dengan apa yang dikatakan kitab Wahyu ini, pasal 29, jemaah iblis. Maka kita harus
banyak berdoa, membaca firman, membagikan Bible. Ya. Ayat 10 sampai yang ke-11. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Meskipun kita mengalami ketidakadilan, tetap melayani dengan sukarela. Ikut Tuhan selalu manise, meskipun tidak ada gaji selalu manise. Iya, menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu itu tidak punya gaji, Bapak Ibu. Meskipun tidak punya gaji, harusnya dong kualitas komitmennya melebihi orang-orang yang bekerja dengan gaji. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia. Ku tetap setia dan percaya mengikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Bahkan ada orang-orang yang karena melayani Tuhan, ada orang-orang sampai hari ini karena memberitakan Injil, mereka harus masuk penjara. Ini sudah dikasih gambaran di dalam kitab Wahyu pasal 2. Bagaimana malaikat memberikan gambaran apa yang terjadi kepada jemaat. Kita membaca tadi tentang jemaat di Smyrna. Mungkin hari ini bukan di Smyrna, tapi jemaat Tuhan yang Bapak Ibu gembalakan. Ataukah gembala yang membawa berita Injil di penjara karena kebenaran. Tuhan ingatkan di sini, sabar, tetap setia. Hendaklah engkau setia sampai kapan Tuhan? Sampai mati. Yes. Ikut Tuhan itu setia sampai mati. Sekali lagi, ikut Tuhan Yesus itu harganya setia sampai mati. Demikian pun melayani Tuhan Yesus dengan sukarela tanpa mencari keuntungan, jadi teladan sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati dan Tuhan Yesus akan mengaruniakan kepada kita, kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini adalah janji yang murni dari Tuhan Yesus. Pelayan Tuhan tetap setia sampai mati. Jemaat Tuhan tetap beribadah kepada Tuhan Yesus sampai mati. Karena upah orang yang ikut Tuhan Yesus setia sampai mati, beribadah kepada Tuhan Yesus, mereka akan menerima mahkota kehidupan. Dan kematian yang kedua, mereka tidak akan mengalami penderitaan apa-apa. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Apa yang kami dengar hari ini, kami mau belajar sabar, tekun, setia mengikut Tuhan. Khusus bagi kami, hamba Tuhan yang melayani, yang Kau percayakan Tuhan, kami memberi diri melayani dengan sukarela, tidak cari keuntungan. Kami tidak boleh memperlakukan jemaat seolah-olah kami memerintah atas mereka, tidak boleh. Namun biarlah kami dalam pimpinan-Mu, dalam otoritas-Mu, dalam kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh menjadi teladan atau membuat teladan-Mu Tuhan.
bagi jiwa-jiwa, bagi orang-orang yang kami layani. Diberkatilah seluruh kebaktian gerejawi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mereka boleh membawa firman Tuhan, membawa pujian bagi Tuhan, memimpin ibadah-ibadah semua yang menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah seluruh jemaat yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan, pemirsa sekalian di dalam pergumulan atau kelemahan atau kesakitan yang sedang Bapak Ibu alami, diberkatilah engkau dengan kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera, serta doa-doa yang kita naikkan adalah doa-doa yang dijawab, dijamah oleh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat apa yang kami terima di hari Minggu pagi ini. In Jesus' name. Sama katakan, yes, amin. Puji Tuhan kalian. Selamat hari Minggu. Saya ucapkan sola fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel. Tuhan Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom.